Pembelajaran tatap muka masih menjadi topik kita pada dialog spesial malam hari ini. Masih bersama 4 narasumber. Saya malam hari ini ada Prof. Cecep Darmawan, Ibu Ledia Hanifa, Ibu Sri Wahyuningsi, dan Mas Andi Febriansyah. Mas Andi, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Prof. Cecep, memang banyak variabel yang sesungguhnya harus disiapkan oleh pemerintah sebelum menggelar PTM ini. Komentar Anda, Mas Andi. Oke, terima kasih Bang Eris, Prof. Cecep, Bu Sri, dan Bu Ledia. Mungkin saya ingin berpendapat seperti ini, Bang. Ketika tadi Bu Ledia menyatakan bahwasannya hari ini pemerintah belum tegas dalam menyatakan sikap bahwasannya ini sudah aman atau tidak. Nah, ini kan pernyataan Pak Nadiem itu sangat kontradiktif dengan kejadian di lapangan. Contoh kasus seperti ini, Bang. Kementerian Perdagangan itu mewajibkan syarat masuk ke mal itu sertifikat vaksin. Sedangkan di pendidikan itu diloskan saja. Tidak ada sertifikat vaksin buat pelajar ya? Iya. Namun yang menjadi catatan di sini, saya setuju ketika nanti sekolah itu akan dibuka. Tapi harus menjamin juga keberadaan pelajar di dalamnya, keberadaan sosok pendidik di dalamnya. Saya sendiri seorang guru gitu. Nah, kita melihat PJJ ini sudah menjadi alternatifkah di selama pembelajaran 2 tahun ke depan? Apakah pemerintah bertanggung jawab atas memutus satu generasi, satu angkatan yang menjadikan uji coba PJJ hari ini gitu loh. Saya melihat hari ini pemerintah tidak benar-benar bertanggung jawab gitu terhadap pendidikan gitu. Pemerintah hanya mengedepankan ekonomi di dalam sub ekonomi saja ini dikedepankan, keuntungan dan surplus saja. Namun ada marwah yang kita lupa nih, yaitu pendidikan di dalamnya. Nah, menjadi catatan hari ini ketika sekolah ingin dibuka, apa jaminannya? Dan ketika sekolah tidak dibuka, apa jaminannya? Nah, hari ini negara harus hadir gitu, baik itu DPR, kepala daerah, menteri dan presiden itu harus punya sikap gitu. Jangan kita seolah-olah mengambang gitu dengan pendidikan ini. Saya sangat miris melihat pendidikan sekarang kalau dikonsepkan seperti konsepnya suatu tokoh pengawat pendidikan Paulo Freire gitu. Paulo Freire menyatakan pendidikan hari ini seperti gaya bank. Nah, ini terjadi gitu, Bang. Pendidikan seperti gaya bank sehingga guru hanya memberikan penjelasan saja dan siswa hanya mencatat dan menghafal lalu menyerahkan. Nah, tidak ada interaksi gitu di dalamnya. Sedangkan kalau di sekolah kita ada sebuah interaksi di dalamnya, ada saling bergaul, saling berdiskusi, dan siswa pun bisa lebih luas cangkupannya sebagai makhluk sosial gitu. Nah, PJJ ini tidak menjadikan siswa itu sebagai makhluk sosial. Nyatanya PJJ ini menjadikan siswa menjadi makhluk yang lebih individualitas gitu. Nah, sangat problematik permasalahannya hari ini. Kalau tadi PJJ kan sekarang pemerintah sudah akan menggulirkan PTM, Mas Andi, gitu kan? Iya. Saya bilang kalau memang akan dibukanya PTM hari ini, jamin dong pendidikan kita, pelajar kita dijamin dong keselamatannya. Silakan buka gerbang seluas-luasnya ketika PTM itu dilakukan, karena menjadi catatan buruk gitu buat negara kita ketika satu angkatan ini tidak ada interaksi di dalam sekolah, itu mengakibatkan nanti ke depannya akan timbul orang-orang yang seperti kita lihat di negeri ini, banyak yang korupsi ataupun tidak moral kan. Itu ke depannya kan kita nggak tahu, apalagi Indonesia saat ini akan menjadikan bom waktu gitu. Ke depannya kita akan ada bom waktu, itu bonus demografi ke depannya. Itu yang kita takutkan untuk ke depannya, bukan hanya guru dijadikan objek, siswa dijadikan objek, dan pendidikan itu dijadikan komoditas semata dan uji coba bagi pemerintah. Di situ. Jadi Anda hingga hari ini belum menentukan sikap mengenai PTM ini setuju atau tidak? Atau pemerintah harus mempersiapkan dulu berbagai macam variabel, begitu Andi? Iya, betul. Saya setuju PTM ini dibuka. Saya setuju. Tapi sikap dari pemerintah itu tidak jelas, Bang. Nadiem menyatakan siswa boleh masuk, tapi tidak divaksin. Yang divaksin hanya gurunya saja. Logikanya seperti ini, Bang. Nanti ketika siswa itu masuk,
dan melakukan PTM tatap muka, lalu siswanya bertanya pada gurunya, Pak, Bapak sudah divaksin? Sudah berapa kali Pak? 2 kali. Nah, kok saya belum divaksin? Nah, ini kan menjadi dilematis gitu kan. Padahal di pendidikan harus ada sebuah dialektika di dalamnya. Jadi nanti menimbulkan jadi kok ada keraguan di dalam PTM ini ketika siswa belum divaksin, kok guru sudah divaksin. Di situ harusnya Menteri Pendidikan harus tegas dalam menyatakan sikap. Kalau mau dibuka, bukalah semuanya gitu. Baik Mas Andi, Ibu Sri, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Kementerian Pendidikan tidak mewajibkan pelajar untuk divaksinasi sebelum PTM ini dibuka, Bu? Hanya ranahnya tenaga pendidik saja, Bu. Ya, terima kasih Mas. Dalam SKB 4 Menteri memang ditetapkan bahwa yang diwajibkan mendapat vaksinasi adalah tenaga pendidik. Namun sejalan dengan pembelajaran tatap muka terbatas yang saat ini sudah diberlakukan, mengingat kondisi pandemi alhamdulillah meningkat ya, kesembuhannya, kondisinya levelnya sudah semakin membaik, menurun, dan BDR sudah cukup lama yang dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Beberapa faktor melatar belakangi pembelajaran tatap muka ini harus dibuka dan dilakukan secara terbatas. Dan kembali lagi mengacu pada SKB Menteri, tenaga pendidik yang masih harus prioritas divaksin. Untuk peserta didik, prioritas memang usia 12 tahun ke atas. Dan ini sedang berproses, Pak, karena memang vaksinasi ini betul seperti yang disampaikan oleh Ibu Lydia dan Pak Profesor Cecep tadi, sekali lagi mengelola pendidikan ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP, ini kewenangan pengelolaan pendidikan ada di level kabupaten kota. SMA, SMK, dan SLB ada di kewenangannya ada di tingkat provinsi. Komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini yang harus kita tingkatkan. Dan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemberian vaksin, memprioritaskan pemberian vaksin baik untuk tenaga pendidik maupun untuk peserta didik. Sekali lagi, menjaga keamanan dan keselamatan itu memang tugas kita bersama tanpa terkecuali, termasuk orang tua maupun masyarakat. Dan kalau kita kembali kepada SKB 4 Menteri, setelah sekolah mempersiapkan checklist daftar periksa, maka kewenangan terakhir untuk memberikan izin pembelajaran tatap muka di sekolah ada pada orang tua. Sehingga orang tua di sini juga harus memahami betul latar belakang pembelajaran tatap muka harus dilakukan dan memahami betul konsekuensi lamanya pembelajaran dari rumah harus dilakukan, baik yang melakukan pembelajaran jarak jauh melalui daring maupun luring. Setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Cecep, memang pentingnya komunikasi publik yang harus ditingkatkan. Maka kami mendorong dalam syarat pembukaan PTM harus dioptimalkan komunikasi dengan orang tua oleh sekolah agar orang tua betul-betul memahami kenapa PTM harus dilakukan dan persyaratan apa saja dalam mempersiapkan PTM. Dan ini memberikan ketenangan dan kenyamanan. Sekali lagi Bapak, bahwa pembelajaran di sekolah ini tidak hanya sebatas pada kegiatan belajar mengajar untuk capaian kemampuan belajar, tetapi ada proses kehidupan. Nah, ini mulai di saat pandemi ini kita semua tersadarkan bahwa ketika anak-anak kita belajar tatap muka di sekolah, harus ada garansi keamanan, keselamatan. Dan sekolah tidak boleh menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Itu siapa Bu yang bertanggung jawab jika terjadi ada klaster atau ada penyebaran? Itu siapa yang paling bertanggung jawab? Ini sudah menjadi prosedur, Mas. Ketika pembelajaran tatap muka dilakukan, maka seluruh proses protokol kesehatan harus diikuti. Disiplin harus ditingkatkan, harus diterapkan. Dan apabila ada satu peserta didik atau guru atau orang tua yang terkonfirmasi COVID-19, maka harus dilakukan testing, tracing, dan treatment.
Dan sekolah harus ditutup kembali sampai pada batas waktu sekolah dinyatakan aman dan bisa dibuka kembali. Ketika dibuka kembali harus dimulai dengan prosedur sebagaimana awal lagi, mempersiapkan checklist, daftar periksa, dan pentingnya kolaborasi semua pihak di bawah pengawasan Satgas COVID Kabupaten Kota. Kalau untuk jenjang PAUD, SD, SMP, ini juga harus ditingkatkan pengawasan sehingga sekolah tidak menjadi klaster. Nah, semua ini harus dikomunikasikan secara clear, secara terbuka kepada masyarakat dan khususnya kepada orang tua. Sehingga orang tua yang memang sekolah ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Cecep tidak semata-mata hanya untuk melakukan capaian pembelajaran bisa diperoleh. Sekolah tempat mendapatkan interaksi sosial. Sekolah tempat membangun karakter anak-anak kita. Nah, ini tentunya menjadi perhatian semua pihak, tentunya di bawah pengawasan dan di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kami berharap betul terbangun kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka. Dan pengawasan harus dijalankan secara intensif. Baik, komunikasi efektif, komunikasi yang terjalin dengan baik. Saya minta pandangan dari Ibu Ledia sebagai wakil rakyat kita di Komisi 10 ini. Tadi memang ada kecenderungan permasalahan mengenai vaksin pelajar ini menjadi satu hal yang harus kita underline, Bu ya. Jadi ini sangat penting karena ke mall saja harus menunjukkan vaksin gitu kan. Ke sekolah kan kenapa tidak menunjukkan kartu vaksin gitu kan. Tadi Mas Andi juga sudah mengkritisi seperti itu gitu kan. Nah, khawatirnya nanti ketika terjadi klaster atau ada yang terkena pandemi COVID-19 semua stakeholder angkat tangan, boleh dia. Ya, jadi sebenarnya nukatumbleuhan mah pemerintah daerah. Terjemahannya yang ketempuhan itu adalah pemerintah daerah. Betul. Karenanya kita juga harus memahami kalau kemudian pemerintah daerah nahan-nahan, nggak semuanya langsung pingin buka aja. Mungkin mereka akan membagi kecamatan mana terlebih dahulu, atau misalnya kelurahan mana, atau mungkin pilot project seperti Prof. Cecep sampaikan, itu jadi kewenangan daerah. Karena kalau tidak repot. Kami ini sebetulnya sudah menyampaikan beberapa kali di dalam raker ya bersama Menteri, dan bukan cuma saya, ada beberapa anggota yang menyatakan gini, kan kalau ini kita harus siap dong, ada mitigasinya kalau ada kejadian. Nah, berarti kan harus di tracing, nggak bisa cuma sekedar mengatakan bahwa wah ini ketepaan, ada yang COVID, tutup aja semua. Belum tentu dia ketularan di sekolah, betul. Tapi kan kemudian ketika sekolah langsung ditutup, habis itu apa? Kan harus di tracing tuh semua. Tracingnya oleh siapa? Nah, karenanya sebetulnya kita melihat gini kan, Mas Menteri sedang menggembar-gemborkan kampus Merdeka. Tapi kan ada tuh yang hasilnya UGM ya, Genos. Kebayang nggak anak sekolah dicolokkan gitu, setiap mau sekolah dicolok. Siapa yang positif? Ini hidung kita aja udah bolong 2, kok mau dicolokkan? Kebayang. Nah, ini kalau dia misalnya cuma niup atau ya cariin aja lah yang kira-kira tidak membuat trauma anak-anak, itu akan membuat nyaman. Tapi bukan berarti kami minta disediakan di semua sekolah, nggak bisa, nggak bakalan kuat pemerintah pusat juga. Tapi tadi pilot project supaya kita bisa mengukur perilaku nanti ketika di sekolah seperti apa. Dan kita juga memulainya kan dengan SMP SMA, makanya SMP SMA memujudna ya, peer group-nya kan kuat. Jadi belum ada pilot project Bu saat ini. Saat ini belum ada pilot project. Masing-masing daerah harus menentukan. Kalau menurut saya sih ya, kami tuh mengusulkannya piloting dulu siapa yang siap, itu yang kemudian didampingi. Benar kata Prof. Cecep, harus ada. Sebab kalau orang kita itu ke rata-rata visual, jadi kalau udah ada itu tinggal copy paste gitu. Nah, kudu kieu gitu. Nah, kira-kira nah itu yang akan lebih mudah ditiru. Tapi ya memang tadi dengan segala keterbatasan, karena penyediaan itu kan banyak dari BOS, penyediaan semua perlengkapan protokol kesehatan. Terus nanti buat tracingnya dari mana anggarannya? Sekolah harus di antigen semua biar udah diturunin harganya. Mau kalau puluhan orang mah lumayan juga itu ke sekolah gitu. Baik, jadi sesungguhnya untuk mitigasinya harus ada. Ya, mitigasi dan tracing ini juga nggak tahu dananya dari mana Bu ya. Untuk itu. Kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini, tetap di Dialog Spesial.